Saudaraku yang kekasih, dalam ibadah saat ini kita memasuki hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta. Serta kita merayakan perjamuan kudus pertengahan tahun, dan saat ini kita melakukannya secara online dikarenakan pandemi COVID-19 yang masih merajalela. Sehingga kita tidak dapat beribadah di gereja. Namun, bukan berarti Tuhan tidak hadir di dalam persekutuan kita. Tangan kasih Tuhan selalu menuntun kita hingga saat ini. Karena itu, saudaraku, marilah kita berdiri untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah minggu dirangkaikan dengan perjamuan kudus pada saat ini, kita menghadap Tuhan untuk beribadah, kita tabiskan ibadah minggu ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarlah nats pembimbing berdasarkan 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai ayat 20. Firman Tuhan menyatakan, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya, dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Terimalah salam. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita menyertai engkau. Apakah yang
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa, doa pengakuan dosa. Di hadapan Allah Maha Tahu, mari tunduk dalam penyesalan serta mengaku kesalahan dan dosa kita. Kita berdoa. Allah Maha Kuasa, kami mengaku salah karena kami mengabaikan ketetapan dan firman-Mu dalam seluruh perjalanan hidup kami. Banyak perbuatan ajaib yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami, yang membuat kami mampu berjalan sampai saat ini. Tetapi kami melupakan Engkau dan tidak setia kepadamu. Kami mengaku berdosa karena tidak meneladani-Mu. Engkau mengajar dan melayani banyak orang susah tanpa takut terhadap orang-orang yang membenci dan memusuhi-Mu. Engkau berjalan maju memanggul salib-Mu sampai ke Golgota, bahkan mati di kayu salib. Semuanya adalah karena cinta-Mu bagi kami. Kami lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Kami melayani hanya di lingkungan jemaat. Kami takut berkarya layan kepada orang lain di luar kami. Engkau memberi semangat untuk kami maju dalam karya layan kami. Tetapi seolah kami berjalan di tempat dan tidak maju-maju. Kami telah merasa nyaman dan enggan keluar dari zona nyaman kami. Kami meragukan penyertaan-Mu dalam memimpin dan membawa keadaan yang lebih sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Kepadamu kami memohon, dengarlah ya Tuhan. Amin. Yeah.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 38 dan ayatnya yang ke-39. Firman Tuhan menyatakan, "Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa." Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba dan pelayan Yesus Kristus, kami menyampaikan dan memberitakan bahwa pengampunan dosa telah terjadi dan berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri untuk bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana dituliskan dalam 1 Petrus pasal 4 pada ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-19. Perintah hidup baru dari 1 Petrus pasal 4 pada ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-19, firman Tuhan menyatakan, "Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria, gloria.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita siapkan diri kita untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan dan pelayanan sakramen. Kita akan membaca bagian Alkitab dari kitab Mazmur 103 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Mari kita berdoa untuk mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami bersyukur kepadamu atas segala kuasa dan kasih setia Tuhan. Teristimewa jaminan keselamatan yang tetap berlaku bagi kehidupan kami. Dan kami akan memperingati di dalam pelayanan sakramen pada saat ini perjamuan kudus kami akan mengalaminya. Tapi kami akan mengawali dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan dan Allah kami, Kau memimpin kami oleh pertolongan Roh Kudus di dalam kami membaca, dalam kami mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Berkati rekan presbiter yang akan membacakan firman ini bagi kami, dan hamba-Mu akan memberitakannya supaya terjadi dalam kasih karunia Allah. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami firman hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk bersiap mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Alkitab di hari ini terambil dari Mazmur 103 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, yang menyatakan demikian. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan, Dia dengan segala kekayaan di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bawalah hidup kepada Tuhan dan pujilah Tuhan. Itu tema kita dalam ibadah minggu pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan yang muncul adalah, apakah kita semua pada hari ini merasakan sukacita yang besar, sukacita yang luar biasa dalam hidup masing-masing? Mari koreksi diri sendiri, nilai diri sendiri. Apakah benar-benar kita mengalami sukacita yang besar dalam kehidupan kita pada saat ini? Atau malah ada orang di antara kita yang tidak merasakan sukacita di sekitar kita, dalam keluarga kita misalnya. Pertanyaan yang muncul, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengapa sampai hal itu terjadi? Tidak mengalami sukacita, tidak ada damai sejahtera. Apakah karena mengalami beban berat yang tidak dapat diatasi? Memang saya mau katakan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
sama seperti yang dialami oleh Daud dalam jalan hidup yang dia lalui. Ada beban-beban yang terjadi, yang tentunya Bapak Ibu dan saudara-saudara dikatakan bahwa dia tidak dapat menghadapi masalah itu dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Atau Daud memang mau memperlihatkan kepada kita semua agar dalam hidup kita, dalam segala hal yang terjadi, kita harus datang kepada Tuhan, membawa hidup dan menyerahkan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya katakan, kalau ada sesuatu yang menjadi beban berat dalam hidup, jangan biarkan itu menekan dan terus terjadi dalam diri kita, karena itu akan menjadi gangguan tersendiri. Karena itu Daud datang kepada Tuhan dan dia berdiri di hadapan Tuhan. Itu dalam bacaan kita sebenarnya. Dia membawa dirinya di hadapan Tuhan dan berdiri di hadapan Tuhan, dan dia berkata kepada Tuhan, "Ini aku Tuhan." Begitu. Kenapa dia harus datang kepada Tuhan? Pertanyaannya. Kita harus tahu Bapak Ibu dan saudara-saudara bahwa Tuhan tidak pernah menolak orang untuk datang kepadanya. Tuhan tidak pernah menolak. Karena itu saya katakan, datanglah kepada Tuhan. Itu poin penting. Bahwa setiap orang yang datang kepada Tuhan itu, maka Tuhan akan menerima orang itu dengan segala keberadaannya, dengan segala beban-beban yang dihadapi itu yang tadi saya katakan. Itu poin pertama. Cara hidup percaya maksud saya. Cara hidup Kristiani yang bijak itu adalah bahwa setiap saat kita membawa diri dan hidup kepada Tuhan. Dalam segala situasi. Baik dalam situasi kita yang aman dan nyaman, atau apalagi ketika di dalam segala masalah-masalah yang tengah dihadapi, seperti yang dihadapi dan dialami oleh Daud itu. Yang kedua Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang dilakukan oleh Daud setelah dia datang kepada Tuhan, dia membawa hidupnya kepada Tuhan. Kan kita pernah dengar lagu "Datang saja pada Yesus, ini saatnya". Kan? Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datanglah kepadaku, kata Yesus, serahkanlah segala kekhawatiranmu, segala bebanmu, maka Tuhan akan menolong. Itu cara hidup Kristiani yang benar. Yang kedua Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang saya katakan itu bahwa ketika dia datang kepada Tuhan atau di dalam sepanjang hidup Daud, ajaran Daud yang kedua itu adalah hidup kita harus memuliakan Tuhan. Seluruh hidup kita harus mengagungkan dan memuliakan Tuhan, karena kita milik Tuhan. Harus jelas Bapak Ibu dan saudara-saudara kepada siapa kita menyatakan pujian itu. Karena itu bacaan kita ayat pertama dan ayatnya yang kedua itu, Daud mengajak dirinya, mendorong dirinya, kehidupannya harus. Kata harus muncul. Hidup kita haruslah memuji-muji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita perhatikan ayatnya yang pertama itu, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pada ayatnya yang pertama. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, tegasnya bahwa yang harus kita puji dan harus kita muliakan itu adalah Tuhan. Bukan setengah-setengah atau pujian hanya di bibir atau di mulut saja. Kan begitu. Pujian yang kita nyatakan itu harus keluar dari dalam
dari ketulusan hati, dari dalam diri kita yang begitu mendalam. Perasaan memuji itu harus keluar dari hidup. Itu cara hidup Kristiani yang kedua. Bahwa tadi kan saya katakan yang pertama itu membawa diri dan hidup kepada Tuhan setiap saat, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Yang kedua, dia harus menyatakan pujian dan penyembahan kepada Tuhan itu dengan segenap hati. Itu kesukaan Tuhan. Kalau pujian itu kesukaan Tuhan, maka orang yang memuji Tuhan itu disukai oleh Tuhan. Kan begitu, Bapak Ibu. Pujian itu kesukaan Tuhan, disenangi Tuhan. Maka orang yang sungguh-sungguh memuji Tuhan itu disukai Tuhan. Dengan kriterium kata kados muncul dalam ayatnya yang pertama. Atau kadoshi dalam teks aslinya. Memperlihatkan ketulusan hati yang datang kepada Tuhan atau kesungguh-sungguhan. Tidak setengah-setengah hati. Kalau datang beribadah kepada Tuhan, kalau menyembah Tuhan itu Bapak Ibu dan saudara-saudara bukan formalitas semata-mata. Beribadah dengan hati yang tulus. Menyembah dengan sungguh-sungguh. Menyerahkan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena itu dia pakai kata kudus dalam bacaan ini. Menggambarkan ketulusan hati seorang atau orang-orang yang percaya yang beribadah kepada Tuhan itu. Karena itu dia katakan, pujilah namanya yang kudus, dia yang kudus, maka yang dikehendaki oleh Tuhan itu adalah setiap umatnya itu kudus dalam hidup. Dan ayatnya yang kedua itu Bapak Ibu dan saudara-saudara memberikan penegasan bahwa prinsip hidup bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji-muji Tuhan itu adalah prinsip yang tidak dapat dipisahkan dari hidup orang yang percaya atau milik kepunyaan Tuhan. Nah, saya katakan Bapak Ibu dan saudara-saudara, Daud ini mengalami beban dalam hidup. Katakanlah ada beban berat, beban yang tidak dapat diatasi oleh kekuatan dan kemampuan manusia, sama seperti yang tengah kita hadapi pada saat ini di masa pandemi, Bapak Ibu. Kita terganggu semua, ya kan? Bukan cuma persoalan ekonomi yang terganggu, kan begitu Bapak Ibu kita katakan. Apa yang paling mencekam? Gangguan terhadap keamanan dan keselamatan kita itu terganggu. Kalau keadaannya seperti ini, bagaimana? Pertanyaan Daud, siapakah yang dapat menolong setiap orang di tengah-tengah pandemi yang ancamannya mati? Kan begitu Bapak Ibu. Ancamannya kan mati ya. Di ujung itu, yang paling ekstrimnya itu terpapar itu mati. Atau setengah mati. Atau pengorbanan habis-habisan. Kan begitu Bapak Ibu. Kalau macam kita orang yang pas-pasan, aduh Tuhan. Kan kita mau katakan begitu. Siapakah yang mampu melawan pandemi ini? Jawabannya tidak ada. Sedangkan dokter saja kan tampias Bapak Ibu kan. Orang-orang di rumah sakit saja sampai hampir sudah angkat tangan. Tetapi Daud dia datang kepada Tuhan dan dia angkat tangan sama Tuhan. Bukan menyerah. Bukan menyerah terhadap masalah atau beban yang dihadapi. Tetapi dia datang kepada Tuhan. Tuhan ini angkat. Saya bawa hidup saya dengan segala beban yang menekan itu. Itu cara hidup Kristiani itu. Yang tepat adalah ketika orang menyadari keberadaannya, kesusahan dan kesukarannya. Dan dia datang kepada Tuhan. Dan dia percayakan kepada Tuhan.
Ini menjadi urusannya Tuhan. Setiap beban dan masalah-masalah yang tidak dapat kita atasi, katakan kepada Tuhan dan serahkan kepada Tuhan. Itu sudah menjadi urusannya Tuhan. Kalau kita dengan tulus datang kepada Dia dan jujur untuk mengatakan, Tuhan Engkau berkuasa, kami tidak dapat mengatasi masalah ini, beban ini. Daud lakukan seperti itu. Dan tentunya Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ketika dia datang kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, pilihannya kesukaan. Saya harus katakan bahwa kita harus memiliki kesukaan. Sudah terlalu lama kita tidak suka datang kepada Tuhan, kan? Sekarang saatnya kita harus kembali merekonstruksi cara beriman. Suka datang kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, memuji-muji Tuhan. Yang kita harus besarkan itu adalah Tuhan. Karena itu pujiannya sungguh-sungguh keluar dari hati yang tulus. Dalam bacaan kita pagi ini dikatakan, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Di mana Daud mengungkapkan bahwa dalam segala perkara apapun kita tidak boleh melepaskan diri dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan hendaklah dalam segala perkara apapun kita harus tetap memuji Tuhan di dalam hidup. Daud menyatakan imannya kepada Tuhan melalui pujian. Dan kita pun Bapak Ibu dan Saudara-saudara, melalui nyanyian, melalui doa kita setiap hari, pagi, sore atau malam, kita dapat melakukannya. Setiap orang dapat melakukannya. Tuhan tidak melarang, tapi Tuhan menunggu. Tuhan menyambut orang yang datang kepadanya, dan pasti Tuhan akan mengasihi. Dan hari ini Bapak Ibu dan Saudara-saudara, tanda kasih Allah itu kita akan peringati melalui perjamuan kudus, di mana kita mengingat pengorbanan Kristus. Allah mau mengorbankan anaknya untuk membuat kita menjadi umat milik kepunyaannya dan memperoleh keselamatan daripada Tuhan itu. Selamat menerima tanda kasih Allah, dan pujilah Tuhan atas segala kebaikannya yang sempurna dalam hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan mengikuti perjamuan kudus, dan semua warga sidik gereja akan mengikuti perjamuan kudus ini di rumah masing-masing. Kami persilakan setiap kaum keluarga, Bapak Ibu, mempersiapkan diri dan mempersiapkan kebutuhan perjamuan kudus, roti dan anggur. Kita dengarkan penetapan perjamuan kudus sebagaimana dituliskan dalam kitab 1 Korintus pasal 11 pada ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan menyatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Demikian penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara,
Dengarlah penjelasan menyangkut pelaksanaan perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi gereja wajib hadir, mengikuti dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir itu terus akan berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita orang percaya akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan telah tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul menjadi satu makanan di atas meja perjamuan ini dan disiapkan oleh masing-masing jemaat Immanuel Mojokerto di rumah dan keluarga masing-masing. Demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa yang rahmani, Engkau telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon kepadamu, bimbing dan kuatkan kami, agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain, dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang.
Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita makan roti dan minum anggur yang adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, saya ajak dan undang untuk bangkit berdiri untuk kita bersama-sama mengaku iman menurut pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dalam perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang hanya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Yesus, tubuh roh
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus, dan seluruh jemaat warga sidi gereja di rumah masing-masing boleh mengikuti prosesi ini dan mengikuti pelayanan secara bersama-sama. Supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menikmatinya dengan iman dan pengharapan yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera. Damai sejahtera bagimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Siapa yang mendarkan? Ambillah dan bagikanlah kepada mereka. Jemaat yang di rumah boleh mengambil rotinya masing-masing. Ambillah. Ambillah, ambillah, ambillah. Warga sidi gereja kami persilakan untuk sesaat membuka maskernya. Masing-masing memegang rotinya dan mengangkat rotinya. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Inilah piala keselamatan. Cawan yang berisi anggur yang kita pakai untuk mengucap syukur adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Ambillah dan bagikanlah kepada mereka. Masing-masing warga sidi gereja di rumah masing-masing dapat mengambil cawan anggur dan memegang. Ambillah, ambillah, ambillah. Silakan masing-masing warga sidi gereja yang ikut perjamuan membuka maskernya saat. Angkatlah pialamu dan minumlah dari cawan ini.
Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk menyucikan segala dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur bahwa kita telah diperkenankan oleh Tuhan mengambil bagian dalam peringatan pengorbanan Kristus. Dengarlah firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan menyatakan, dan karena kehendaknya ini, saya ulangi, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita telah mengambil bagian dalam kesukaan perjamuan kudus. Pelihara dalam damai sejahtera Tuhan itu dalam hidup masing-masing. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami patut menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu karena kuasa dan kasih setia Tuhan yang kekal, yang tidak pernah berubah bagi kami. Dan kami yang senantiasa tidak pernah ditolak oleh Tuhan dalam segala keberadaan kami. Tetapi Tuhan yang menyambut kami dan mengaruniakan pengurapan dan berkat. Dan biarlah berkat Tuhan itu Tuhan nyatakan bagi seluruh umat jemaat milik kepunyaan Tuhan. Secara khusus jemaat GPIB Immanuel Mojokerto. Tuhan memberkati umat milik kepunyaanmu ini dalam hidup pribadi, keluarga, dan rumah tangga. Juga di dalam segala beban dan pergumulan-pergumulan hidup yang dihadapi, tantangan-tantangan dan pencobaan-pencobaan yang tengah dialami pada saat ini. Kami mohon ya Tuhan dan Allah kami agar kuat kuasa Tuhan menyertai umat-Mu ini dalam hidup, keluarga dan rumah tangga, dalam setiap rencana-rencana untuk pekerjaan-pekerjaan dan usaha. Biarlah Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan dan Allah kami untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat Immanuel Mojokerto ini. Tuhan memberkati dan mengurapi rekan-rekan presbiter, khusus diaken dan penatua yang Tuhan hadirkan untuk memelihara iman, untuk memelihara persekutuan umat milik kepunyaan Tuhan ini. Biarlah di dalam kasih karunia, dalam pertolongan Roh Kudus, kerja layan ini dapat dilanjutkan dan Tuhan memberikan dan mengaruniakan sukacita dalam pekerjaan Roh Tuhan yang kudus
bagi seluruh anggota presbiter dalam gereja dan jemaat Tuhan ini. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan dan Allah kami, agar dalam waktu yang Tuhan tentukan, Engkau akan menghadirkan hamba Tuhan, pendeta sebagai ketua majelis jemaat di tengah-tengah gereja dan jemaat ini. Tuhan memberkati semua proses penempatan pendeta, secara khusus di jemaat Immanuel Mojokerto ini yang tengah diproses oleh majelis sinode GPIB. Sehingga dalam waktu yang Tuhan tetapkan, hamba Tuhan, secara khusus pendeta Erika Tataung yang dalam rencana akan mengemban tugas sebagai pendeta dan ketua majelis jemaat, Tuhan pimpin oleh kuasa dan pertolongan Roh Kudus, dan oleh hikmat Tuhan ia dapat mengerjakan dan melanjutkan tugas panggilan dan pengutusan bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi kemajuan persekutuan, kemajuan pelayanan dalam gereja dan jemaat ini, yang tentunya dalam sokongan dan dukungan seluruh presbiter, unit-unit misioner, dan bahkan jemaat milik kepunyaan Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk semua unit-unit misioner dalam tugas yang Kau anugerahkan. Tuhan memberkati mereka semuanya, supaya bersama-sama mereka dapat mengerjakan dan melaksanakan tugas-tugas yang Tuhan amanatkan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan dan Allah kami, agar Engkau menyertai dan memberkati setiap kekasih-kasih Tuhan yang pada saat ini berada di dalam kelelahan dan kelemahan tubuh. Yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan angkat beban-beban mereka dan karuniakan kesembuhan. Kami berdoa untuk setiap orang-orang tua yang lanjut usia, para janda dan duda, anak-anak cucu mereka masing-masing. Biarlah dipeliharakan dan diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan dan Allah kami untuk setiap rencana-rencana yang akan dilakukan di tengah-tengah persekutuan gereja dan jemaat ini. Tuhan memberkati program kerja agar dapat dilakukan dan dilaksanakan dengan dukungan dari seluruh warga jemaat. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, agar Engkau memberkati kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat. Biarlah kuasa Tuhan melingkupi kami di tengah-tengah partisipasi setiap warga jemaat, baik dalam pekerjaan, sebagai pegawai negeri, juga sebagai anggota TNI dan kepolisian, bahkan pegawai swasta, sehingga apapun yang kami lakukan di tengah-tengah masyarakat ini mewujudkan pengutusan kami sebagai warga gereja. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan dan Allah kami, agar Engkau memberkati pemerintah kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Tuhan berkati, berikan kekuatan dan kemampuan, juga para menteri dan semua pejabat-pejabat tinggi negara. Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam segala tugas-tugas negara yang dipercayakan. Kami merindukan lewat kerja keras pemerintah kami benar-benar diberkati oleh Tuhan, membawa bangsa Indonesia menjadi Indonesia yang kuat, Indonesia yang maju, dan Indonesia yang tangguh. Kami menyadari ya Tuhan dan Allah kami bahwa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah kami pada saat ini sangat berat, teristimewa untuk percepatan penanganan pandemi COVID-19. Biarlah semuanya itu diberkati oleh Tuhan, baik upaya vaksinasi, tetapi juga pemberlakuan PPKM dengan maksud menurunkan angka terpapar COVID-19. Biarlah semuanya itu efektif, sehingga kami dapat mengharapkan bangsa dan negara kami ini benar-benar terlepas dan bebas dari COVID-19. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan dan Allah kami untuk keamanan dan kenyamanan hidup berbangsa dan bernegara kami. Tuhan memberkati supaya dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara ini, kami benar-benar menciptakan rasa aman, dan keamanan itu kami peroleh lewat upaya pemerintah kami memberikan pengamanan bangsa kami, tetapi juga di tengah-tengah kehidupan,
di dalam masyarakat kami. Kami berdoa ya Tuhan dan Allah kami untuk pemerintah daerah di Jawa Timur, secara khusus pemerintah di kota Mojokerto ini Tuhan memberkati, sehingga semua roda pemerintahan dan kehidupan sosial kemasyarakatan dapat berlangsung dengan baik. Kami menyerahkan ya Tuhan dan Allah kami kehidupan kami pada masa yang akan datang. Kau jamin dengan segala yang baik, yang mengalami sukacita dalam minggu dan pekan ini lengkapi sukacita dan kebahagiaan mereka. Secara khusus warga jemaat yang ditambahkan usia kelahiran, Engkau menjamin mereka dengan segala berkat dan sukacita. Juga suami istri yang ditambahkan usia perkawinan, biarlah sukacita mereka benar-benar mereka alami oleh karena kasih karunia dan oleh karena kemurahan Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak kami dengan masa depan mereka dalam sekolah dan pendidikan mereka. Berkati kami semua ya Tuhan dan Allah kami yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah minggu ini dan perjamuan kudus. Baik ya Tuhan dan Allah kami, rekan-rekan multimedia yang mempersiapkan untuk rekaman ibadah ini, pemain organ dan pemandu pujian, presbiter asistensi yang melayani, bahkan hambamu dan juga Bapak Penatua James Tomaso yang boleh memberikan bimbingan kilat bagi saudara-saudara rekan-rekan multimedia. Kau memberkati kami semuanya. Kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu ya Tuhan, dan gereja dan jemaat ini Tuhan berkati. PHMJ Tuhan memberkati, pegawai kantor Tuhan berkati, kostor Tuhan berkati, dan semua yang terlibat dalam kerja harian dalam lingkup gereja ini kami mau bawa ke dalam tangan kasih Tuhan. Inilah doa kami dan permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Di atas segala-galanya kami mohon pengampunan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Berkat yang
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri untuk menaikkan doa persembahan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, sumber segala kasih karunia, kami bersyukur karena kuasa-Mu mendorong kami memberi persembahan khusus, persembahan syukur dan persembahan sukarela kepadamu. Kuduskanlah persembahan kami agar dapat dipergunakan untuk karya layan membangun jemaat dan masyarakat sejahtera demi kemuliaan Tuhan Yesus. Berkatilah kehidupan pribadi, keluarga, kerja usaha, pendidikan dan pelayanan kami, dan bimbinglah menuju sejahtera yang Engkau sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengorbankan hidupnya bagi kami dan mengajar kami untuk berkorban bagi sesama, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mohon waktu sejenak untuk warta jemaat. Majelis GPIB Immanuel Mojokerto mengucapkan terima kasih kepada yang pertama Bapak Pendeta Epser Laleno MTH, KMJ dari GPIB Ebenezer Surabaya yang telah melayani ibadah perjamuan pertengahan tahun pada hari ini. Yang kedua kepada Bapak Penatua James Tomaso selaku Ketua 5 BP Mupal yang telah membantu dalam pelaksanaan multimedia. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati pelayanan Bapak Pendeta Epser dan Bapak Penatua James Tomaso. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah berpartisipasi pada ibadah Minggu pagi hari ini, serta telah mendukung pelayanan melalui persembahan syukur. Dan untuk warta jemaat selengkapnya akan di-share melalui grup WA masing-masing sektor. Demikian warta jemaat pada Minggu hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ajak dan undang untuk bangkit berdiri. Pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita. Marilah kita lanjutkan dan wujudkan tugas dan panggilan kita dengan keyakinan kita akan pertolongan dan kasih Kristus yang telah menganugerahkan kepada kita kehidupan yang baru.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.